Nah, pertanyaan adalah bila perusahaan tutup karena bangkrut dan karyawan semua tidak dipekerjakan lagi, hak apa saja yang dapat diperoleh karyawan kontrak maupun tetap? Serta kesepakatan seperti apa yang diperlukan antara pihak perusahaan dan karyawan. Gitu ya. Ini kasusnya karena memang ini ya, nomor 71 nih. satu. Bila perusahaan kena bangkrut, semua karyawan yang berarti tidak dipekerjakan lagi ya. Apa saja yang diperoleh karena status kontrak dan tetap. Nah, haknya tentu sesuai perundangan dan tentu sesuai dengan PHK yang keputusan PHK yang dipakai oleh perusahaan. Alasan PHK-nya kontrak dan tetap. Jadi kalau tetap ya udah jelas lah, kalau bangkrut asal ngikutin aturannya. Kalau sekarang di UCK dengan pembuktian apa dan sebagainya, kompensasinya bisa dilihat lah di sana. Untuk yang kontrak silakan, kalau memang itu mau diarahkan kepada sisa kontrak juga bisa. Dan biasanya teman-teman yang berada dalam status PKWT mengarahkan kepada sisa kontrak. Ya. Dan biasanya juga kalau terjadi perselisihan, umumnya itu diarahkan kepada nilai yang lebih menguntungkan bagi karyawan. Kalau misalkan si perusahaan mengarahkan kepada satu sisi, misalkan PHK, kemudian sekarang mengarahkan kepada sisa kontrak, biasanya dilihat nanti nilai lebih besar mana. Sepanjang alasan hukumnya sama-sama kuat, maka diambil yang nilainya lebih menguntungkan bagi karyawan. Kalau biasanya misalnya pasal 12 lebih menguntungkan. Betul. Gitu ya. Apalagi tiba-tiba ternyata PHK lebih menguntungkan buat karyawan dari nilainya. Alasannya sama-sama kuat, dalil dan buktinya sama-sama kuat, maka bisa diarahkan kepada PHK. Nah, kesepakatan apa yang diperlukan? Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di sana ada disebutkan dalam hal terjadi PHK, kemudian perselisihan kan dimulai dengan bipartit ya. Kalau terjadi kesepakatan, maka dibuatlah PB, perjanjian bersama. Jadi kesepakatan dibutuhkan apa? Kalau sepakat berarti PB. Buatlah PB tertulis perjanjian bersama. Pak, perjanjian bersama ini apakah individu, orang per orang, atau bisa kolektif? Kalau saya menyarankan orang per orang. Ya. Karena hubungan kerjanya orang per orang. Kalau saya wakilkan kepada serikat pekerja, boleh apa enggak, Pak? Kan begitu tuh. Dalam beberapa kasus ada kejadian seperti itu. Kalau diwakilkan kepada serikat pekerja, bukan nggak boleh. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah serikat pekerja memang benar demi hukum menjadi wakil dari atau kuasa dari karyawan yang bersangkutan? Karena ada karyawan yang memang tidak ikut serikat pekerja, bukan anggota serikat pekerja, dan ada juga karyawan yang mungkin tidak mau diwakili oleh serikat pekerja. Ya, sehingga yang paling aman bagi perusahaan adalah supaya nggak salah langkah, sudah terlanjur bikin deal sama serikat pekerja, tiba-tiba ada karyawan yang nuntut. Maka buat saja langsung PB-nya dengan karyawan yang bersangkutan. Bahwa konsepnya, konsep dasarnya perhitungan dibicarakan, disetujui bersama serikat, silahkan. Tetapi waktu implementasinya, eksekusinya, itu harus orang per orang, PB-nya pun orang per orang. Karena bisa jadi itu mengandung unsur konfidensial. Betul, bisa saja kompensasi. Ada karyawan yang mungkin PB-nya bisa berbeda. Ya, berdasarkan kesepakatan. Ya kan, itu sifatnya individual ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting dari membuat PB adalah mendaftarkan. Ya, karena yang banyak terjadi di luar sana, bukan di dalam sini, adalah PB dibuat tapi masuk laci. Nggak didaftarkan, Pak, gitu loh. Kewajibannya menurut Undang-Undang 2 2004, PB setelah tanda tangani kedua pihak didaftarkan. Kemana, Den? Ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Ya, di mana PB tersebut dibuat. Jadi didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan, kenapa rupanya, Den? Ada sanksinya nggak? Kan begitu. Sanksi hukum nggak ada, Bapak Ibu semua. Sanksi hukumnya kalau tidak mendaftarkan PB nggak ada. Yang ada adalah resiko dan konsekuensi hukum. Kenapa? Karena kalau tidak didaftarkan PB tersebut, masuk laci saja, maka PB tersebut statusnya masih berupa akta di bawah tangan. Belum formal ya. Akta di bawah tangan, sehingga masih terbuka kemungkinan
perlawanan atau pengingkaran terhadap PB tersebut. Ya, misalkan contoh, sudah terjadi kesepakatan angka sekian, kemudian nggak didaftarin PB-nya, masuk dalam lacinya HR manager. Karena cuma satu, malas aku berangkat jauh-jauh ke PHI. Ya sudah, tiba-tiba si karyawan menyatakan besoknya atau lusanya dia datang bawa pengacara, dia menyatakan membatalkan PB tersebut, tidak mau ngikut tunduk sama PB tersebut karena terjadi kesalahan dan sebagainya, terjadi unsur kebohongan dan sebagainya. Dia buktikan, dia kasih ini aturannya, saya punya hak yang lebih dari itu dan sebagainya. Pada saat membuat PB ya. Jadi dia menyatakan bahwa pada saat saya membuat PB, saya tidak tahu aturannya, bahwa saya berada dalam kondisi ditekan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, terbuka kemungkinan perlawanan itu terbuka lebar. Jadi itu masih diperdebatkan terus, kan begitu. Jadi buat apa kita tanda tangan PB kalau nggak bisa dijalankan? Nah, sebaliknya, apabila PB itu pada saat tanda tangani kemudian segera didaftarkan kepada pengadilan hubungan industrial, maka PB tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang tetap dan mengikat, sama halnya seperti putusan pengadilan. Yang tetap dan mengikat, final. Artinya, maksudnya apa? Final, tetap, mengikat, artinya si PB tadi tidak bisa lagi diutak-atik. Ya. Nggak bisa lagi lakukan upaya perlawanan apapun. Dibilang bahwa ini salah, bahwa ini harus diganti, ini dibatalkan, nggak bisa lagi. Bahkan itu bisa langsung dieksekusi. Misalkan ada PB, si perusahaan harus bayar si Denny 100 juta misalkan. Di PB ada tulisannya, tanggal 1 September harus sudah dilunasi bayaran kompensasi. Udah didaftarkan ke PHI setempat. Ternyata perusahaan tidak juga membayar. Atau membayarnya cuma 75 juta dengan alasan aku potong ya Den, pajak katanya gitu. Padahal selama ini si Denny waktu dibayar upahnya pajaknya perusahaan yang tanggung. Begitu pesangon, kok pajaknya diambil dipotong dari Denny gitu. Nah, itu yang keliru kan. Nah, berarti kan nggak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam kondisi seperti itu, atau bahkan mungkin nggak dibayarin 100 juta, diundur-undur. Dalam kondisi seperti itu, karyawan atau si Denny itu bisa langsung minta eksekusi dari panitera pengadilan, jurusita pengadilan hubungan industrial setempat. Jadi udah nggak perlu beracara di pengadilan lagi, langsung pakai prosedur eksekusi. Nanti di sana dari jurusita mengeluarkan unmanning dan sebagainya, peringatan, kemudian setelah itu dilakukan eksekusi. Jadi itu karena PB tadi sudah punya kekuatan hukum final tetap mengikat tadi. Ya, itu bedanya. Jadi yang muncul adalah resiko dan konsekuensi hukum. Ya. Nah, biasanya kalau ke PB itu biasanya dapat stempel. Biasanya di-stempel, dicatat gitu ya, dan didaftarkan. Nggak hanya stempel Pak Yunus. Dia akan mempunyai akan mengeluarkan surat lagi, akta bukti pendaftaran. Sebagai bukti ya secara resmi. Jadi dari pengadilan hubungan industrial ada tuh akta bukti pendaftaran. Ya, di sana disebutkan tentang yang sudah daftarkan apa, isinya apa, kewajibannya apa dan sebagainya. Ya, makasih Pak Denny.